aku abis ini tertarik dan bahkan teman-teman yang di luar yang belum join Betul. HMJ juga kayaknya harus tertarik sih. Udah dong, Oh, iya. udah ada pengurus baru dong. Iya. Anda tidak bisa mengkudeta dong. PK-nya berapa Luna lulus kemarin? Alhamdulillah dapet 3,99. Dan nangis-nangisnya nggak sih sekolah di TKS? Ada nggak terlintas sedikit aja penyesalan? Coba deh aku masuk psikologi atau HI. tahu gitu aku masuk HI. Maksudnya penyesalan untuk ngambil jurusan gitu? Enggak. Oke. Selamat datang di Bincang Kelola Seni. Kelola Seni, Kelola Negeri. Yeay. Wow, kita kedatangan tamu spesial Yaitu Kak Luna. siapa? Luna Santiaya Rushartono. Iya. Oh, Weh, Aku maunya disingkat aja Pak. Kak Luna cantik aja boleh. Oh. Luna ini adalah seorang mahasiswa tata kelola seni yang baru saja menetas ya. Iya, betul. Jadi baru saja selesai yudisium, sedang mengurus untuk wisuda dan tinggal menunggu wisuda. Iya. Oke, dengan segala aktivitas yang banyak, hobinya banyak. Dia main Chinese drum, hobi membaca, main musik. Terakhir gali sumur ya, hobi juga ya. Kebetulan. Oh, passion ya? Enggak. Tak pikir gali sumur itu hobi, ternyata passion ya. Gali pengetahuan lah, Pak. Oh, Oh. Luna angkatan berapa? Angkatan 2021. Kamu angkatan berapa, Fir? Saya angkatan 24 Pak. Berarti selisih 3 tahun. 3 tahun, betul. Oke. Wow. Luna lulus berapa tahun? 9 semester. 4 Jadi 4 setengah. setengah. 4 setengah. Oke, good. Oh. Nanti Firsa kita punya program 3,5 tahun bisa lulus dari TKS. Amin. Ini program Ini flagshipnya TKS, tunggu sebentar lagi kita akan launching. Berarti udah bisa Pak 3,5? Bisa. Wow. Sangat bisa. Jadi kita atur skenario nanti sistemnya blok. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang pengen lulus cepat, itu nanti kita bisa menggunakan semester pendek. Tapi ada syaratnya, tentu syarat capaian SKS, terus tidak boleh tidak lulus di setiap mata kuliah yang diambil. Kalau bisa mengikuti proses itu 3,5 tahun saya jamin lulus. Wow. Enak ya sekarang. Luar biasa. Sama sekarang masuk TKS, begitu daftar langsung bonus laptop. Silakan ambil ambil di toko terdekat asal nggak ketahuan satpam. Oh. Saya kira beneran. Kalau beneran saya mau daftar lagi gitu kan. Gratis laptop. Ya kan asal nggak ketahuan satpam aja. Enggak. Kamu ada yang penasaran nggak sama Mbak Luna ini? Nah, aku tuh pertama kali tahu Kak Luna itu tuh dari Instagram HMJ. Oke. Kak Luna itu apakah benar kakak itu dulunya ketua HMJ TKS? Iya betul, di 2024. Wow. 1 periode atau 3 periode? Satu. Oh, 1. Saya pikir Itu menuju semester akhir soalnya. Itu pun menuju semester akhir? Iya. Wow, nice. Gitu. Karena mungkin kalau cerita dikit soal HMJ itu, karena sebelumnya mungkin yang waktu kan masuk TKS tahun 2021 itu kan semi-semi hybrid. Jadi masih online. Jadi kalau kamu ngerasain ospek offline, itu aku ospeknya online. Jadi di depan Zoom gitu loh. Feel-nya tuh gak dapet. Oh, yang ini sabuk diperlihatkan gitu-gitu Iya, yang gitu-gitu. Cuman karena takut tetap taat aturan tuh kaos kaki walaupun gak kelihatan di Zoom aja tetap selutut gitu. Jadi kayak gak terlalu feel-nya tuh masih transisi SMA ke kuliah tuh masih vibes-nya SMA banget sebenarnya gitu. Jadi belum ada kehadiran HMJ itu juga sebenarnya karena ada ini sih ospek dari jurusan diminta untuk buat video sesuai daerah masing-masing karena kebetulan daerah asli Jogja jadi kayak buat video dikumpul jadi kayak pure online gitu. Jadi nggak merasakan kehadiran HMJ sama sekali. Nah, terus pas waktu di 2023 itu mulai dan awalnya itu jadi wakil dulu. Ketua tuh ada Oren namanya. Terus kemudian pas 2024 itu ganti jabatan, terus baru rembukan sama teman-teman untuk masuk ke coba jadi ketua gitu. Tapi pengennya bareng-bareng gitu, jangan nunjuk aja pengennya gitu. Jadi tetap co-op dan ternyata di situ tuh bener-bener belajar banget gitu karena kita nggak pernah punya cerminan gimana sih harus jadi HMJ gitu bahkan
biasanya HMJ-TKS tuh ditanya, "Oh, HMJ-TKS akhirnya datang ya?" Gitu. Karena mungkin karena pandemi itu sempat off ya, jadi Iya iya. banyak ya HMJ nggak hadir gitu. Jadi, wah ini bener-bener belajar banget gitu. Dan sebelumnya tuh untuk organisasi, masuk organisasi itu cukup picky karena nggak terlalu tertarik untuk masuk organisasi kampus sebelumnya. Mmm. Jadi pilihnya tuh dulu organisasi luar kampus yang basisnya langsung nasional. Jadi kayak, langsung ngedorong diri untuk, pengennya ya udah langsung dapat apa, relasi luas di luar gitu. Terus pas waktu masuk HMJ TKS tuh justru jadi hal yang paling dikangenin di, pas udah mau lulus gini. Jadi Jadi tak kayak jadiin HMJ lagi aja. waduh, Nggak lulus-lulus ya nggak jadinya. lulus. Jadi kangen banget gitu karena pertama teamwork-nya itu dapet banget, Hmm. kita satu visi misi, jadi kayak apa ya, mungkin pas waktu itu semester 6 ke 7 itu juga, mata kuliahnya itu kadang agak hybrid gitu loh. Jadi project kan bisa bawa pulang dan bukan bawa pulang ya, kayak, dikasih tahu nih teorinya di awal, nanti di akhirnya baru praktik gitu. Nah itu kan banyak space kosong yang akhirnya kita rapat HMJ buat kegiatan gitu, yang akhirnya kayak, ah, seru banget gitu. Jadi yang awalnya tuh nggak mau tuh malah jadi sesuatu yang berkesan banget gitu. Wah, luar Wow. biasa. Nih, teman-teman yang, dari TKS nih yang bingung, "Aduh mau HMJ atau enggak ya, HMJ atau enggak?" Ternyata menarik ya, memberi Iya, banyak pengalaman penting. betul, Kak. Apalagi kalau kasusnya Luna ini generasi pandemi, beneran. Betul. Semua itu online kan, Bener banget, terus Kak. takut Iya. bersinggungan, nanti kita kena virus Betul. waduh luar Gitu. biasa. Kalau untuk proker pertamanya apa Kak, kalau di HMJ sendiri? Proker pertama itu kita kelola art talk. Itu kita Ah, Oh. kerja sama-sama jurusan. yes. Terus, kita sebenarnya karena masih bingung ya, kita tuh prokernya apa ya, karena memang nggak ada gambaran kan. Jadi Hmm. kita banyak kerja sama-sama jurusan, terus sama BEM, kita ikut pekan rupa dan lainnya gitu. Terus bikin ini, apa, untuk ospeknya jurusan angkatan berapa ya, 23 atau Hmm. 23 kayaknya, angkatan 23, terus 23, 24 kayaknya kamu deh, kayaknya Apa itu? angkatan Yang Circle TKS bukan ya? iya, yang Circle TKS tuh, Ah, Kak, yang Oh, iya gambarnya iya merah iya iya, background-nya iya. betul basah betul itu betul dari betul, heeh. kita. Jadi Oh, kadang tuh heeh. ngobrol-ngobrol kayak kumpulnya tuh bener-bener kumpul santai gitu loh. Jadi kayak Mhm. ngobrol ringan kayak, "Apa ya kira-kira yang menarik?" Gitu. Awalnya tuh kayak pecel lele aja background-nya Oh gini-gini, iya, terus, heeh. "Oh Circle K aja," terus nanti TKS gitu. Jadi Iya. kayak Circle TKS gitu. Iya, Oh. untuk yang belum ada gambaran, ini gambarnya. Iya, Iya, kan biar editornya pusing, "Waduh gimana ini?" nanti bisa cek IG TKS dan HMJ, Pak. Iya. Ya, Kita promosi. ada di IG HMJ, tolong editor ya. Terus Kalau diedit kepalanya gede juga bisa. Terus ada ilmu-ilmu misalnya. iya. Itu mah Indosiar ya jadi Iya. aku sempet notice waktu PKKMB FSR itu tuh, Circle TKS jualan thrifting Iya, juga. bener. Jadi kayak danusan juga gitu? Danusan juga. Jadi apa ya, sefleksibel itu sih kita, karena memang belum ada gambaran banget kan. Jadi, ya udah kita ide apapun gitu, ada tim Yes. program juga namanya Safira itu ketua program, kita kayak udah rembukan pokoknya semua tuh sama gitu, nggak ada ketua sebenarnya tuh ya ketua tuh untuk, apa namanya, Koordinator aja. koordinator aja, tapi kita semua tuh di dalam sama sebenarnya gitu. Jadi Hmm. sebenarnya proker pertama aku baru inget kita potluck, tapi kita bawa jajanan sesuai warna baju gitu. Jadi Oh, aku waktu wow. itu pakai baju hitam sama pink, itu aku bawanya Oreo strawberry. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah kita buat fun, intinya kita fun karena kita baru belajar naikin Mhm. HMJ, jadi ya udah kita buat fun aja, belajar belajar bareng, kita tumbuh bareng gitu. Biar, yang bikin apa, selanjutnya itu juga generasinya bisa naik lagi gitu. Makanya sekarang Ya. ngelihat, oh udah mulai apa namanya, peresmian lagi, itu jadi kayak seneng banget gitu, karena Iya. akhirnya dapat bermanfaat lah seenggaknya gitu, yang kita capai bareng-bareng gitu. Apa yang Alhamdulillah. membuatmu merasa bahwa, kepengurusan itu menurut saya itu berhasil? Apa Alhamdulillah. apa sih kuncinya menurutmu? Kuncinya, eee, percaya sih, Pak. Maksudnya, sebelumnya itu kan sempat ragu juga, Hmm. karena sebenarnya saya itu basic-nya lebih ke akademik. Ya. Makanya untuk milih organisasi itu yang picky tadi, Mhm. pengennya, organisasi nasional langsung yang di luar kampus, tapi cukup ngasih impact cepet gitu. Hmm. Nah, waktu diminta karena sebenarnya waktu itu sempat diminta untuk jadi BEM juga, tapi karena ada pertimbangan banyak dan kebetulan juga pas lagi kerja juga, apa, sambilan, jadi, kayaknya untuk manajemen waktunya masih kurang deh gitu. Akhirnya pas waktu HMJ ini sempet ragu, karena kira-kira bisa nggak ya gitu, karena pertimbangannya ini banyak gitu, sementara prioritasnya tuh tetap di akademik gitu. Iya. Akhirnya,
Oke, tapi kita bareng-bareng ya gitu sama teman-teman, kita jalannya bareng-bareng gitu. Akhirnya kita kasih kepercayaan satu sama lain dan, belajar juga sampai sekarang kalau ternyata perspektif dan mindset tuh, ngebantu banget untuk ngebentuk habit kita gitu. Jadi ketika mindsetnya itu dibikin seru, dibikin fun, ya ternyata pas ngejalanin itu fun beneran gitu. Jadi Yes. walaupun rintangannya up and down sih pasti Mhm. ada gitu, tapi, gimana kita, melihat masalah bukan masalah ya, problem itu untuk kayak, "Oke, ini gimana kita untuk nyelesainnya?" Nah, fokus ke solusinya gitu, bukan di Mhm. problemnya gitu, dan sebenarnya problemnya juga nggak yang besar gitu, karena Mhm. teamwork-nya itu bawaannya mindset-nya sama, visi misinya Mhm. fun semua. Mhm. Jadi Mhm. kita akhirnya ngebangunnya tuh ikut fun gitu. Jadi percaya dan mindset dan perspektif itu sih mungkin, Pak. Oh, menarik ya. Menarik menarik. Jadi pengen masuk HMJ hari ini ya? Waduh, Sih, karena ternyata relasi itu dapet banget. dari HMJ? Iya, karena kenapa Oh. kenapa akhirnya lebih fokus lebih suka di Mhm. HMJ, itu karena kita untuk ngambil relasi Mhm. lebih lebih deket gitu, karena kan selinier dengan jurusan. Jadi kalau misalnya Oh, mau heeh. mau relasi, kayak kemarin yang Bill Mohdor, Hmm. Heeh. itu kan, jurusan Mhm. dan HMJ ya, Mhm. waktu open house. Jadi kayak secara nggak langsung pun akhirnya dapet relasi gitu. Betul. Jadi, Oh, iya, heeh. karena apa ya, karena kita juga di dalam jurusan, Mhm. akhirnya kita juga dapat relasinya sesuai dengan jurusan kita, linear gitu. Karena ya Mhm. himpunan mahasiswa jurusan Betul, gitu. Ya. betul betul Dan betul. info-info itu kalau nyari apa-apa, kita mengandalkan HMJ. HMJ. Iya. Jurusan itu akan menghubungi, ini ada dibutuhkan mahasiswa untuk ini atau Mhm, ada kesempatan ini itu, ya HMJ lah ujung tombak iya untuk menjadi penghubung antara jurusan dengan mahasiswa semuanya. iya. Wow, ya kayaknya aku abis ini tertarik dan bahkan teman-teman yang di luar yang belum join HMJ Betul. juga kayaknya harus tertarik sih. Udah dong, Oh iya. udah ada pengurus baru dong. Oh iya Iya. Anda tidak bisa mengkudeta dong. oh iya Tahun bener. depan ya, Oh iya, tahun depan. depan. Nah, tapi aku ada kepo sedikit nih, Kak. Mhm, Kok Kakak masih bisa untuk, aktif di HMJ nih, mhm, tapi kan Kakak mindset-nya itu juga ke akademik banget, maksudnya kayak mmm, jalannya ke akademik terus. Terus mmm. cara ngebagi waktunya, bahkan juga Kakak punya hobi lain atau ikut klub Oh, yang tadi, drum mhm, itu tadi. Sebelum dijawab, oke. Mhm. ada satu fakta menarik bahwa Luna Gimana tuh? ini tadi kan ngomong, "Saya fokusnya akademik akademik." Iya, heeh, Dan itu bukan hanya omongannya, heeh. karena IPK-nya berapa Luna lulus kemarin? Alhamdulillah dapet 3,99. 3,99 guys. Jadi beneran dia juga mengerjakan, pendidikannya dengan Mhm. sebaik mungkin, Mhm. karena dibuktikan dengan IPK-nya 3,99. Mhm. Jawablah bagaimana caranya? Padahal masih punya hobi tadi kerja. Iya, Kerja yang Eee, gali sumur tadi ya? bukan Pak, Yang mana tuh freelance. tadi? iya. Eee Freelance. eee, Apa tuh kalau boleh tahu? jadi sebenarnya basic-nya itu emang suka belajar, Oh, dan dari keluarga itu emang udah dibentuk, pendidikan itu penting gitu, Hmm, sebenarnya pendidikan dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya keluarga tuh orang tua nggak pernah nuntut buat dapet nilai bagus, nilai tinggi gitu enggak, tapi tanggung jawab sama pilihanmu, tanggung jawab sama kerjaanmu gitu. Jadi iya. kalau misalnya nggak disiplin, itu pasti ditanya tuh sama keluarga sama orang tua gitu. mhm. Jadi pertama dari keluarga, terus kedua dari sekolah tuh sebenarnya udah diajarin juga disiplin. Jadi kalau dulu masa sekolah, mungkin throwback sedikit, itu dulu di sekolah tuh kita buat UAS atau UTS itu ada boarding pass-nya. Hmm, Jadi, ada kartu kartu apa namanya, boarding pass itu kita minta tanda tangan semua guru, mata pelajaran, mapel itu harus ditandatanganin untuk memastikan semua tugas udah selesai, baru kita dapat kartu ujian buat dapat, bisa ikut tes UAS. ah, Jadi kebentuk disiplin tuh emang udah dari rumah, hmm, terus sekolah, dan akhirnya kebawa pas masuk kuliah. Nah, jadi waktu di kuliah itu kan masih online. Mhm. Jadi, masih apa namanya, masih transisi banget SMA Mhm. ke kuliah, ke Iya. mahasiswa. Jadi, eee, dulu itu, kan online nih, hmm, kita kan buat ngebentuk kepercayaan itu kan agak susah ya, Pak, kayak, betul. Betul. kayak buat apa ya, nunjukin kita ini bukan tipe yang nyontek misalnya gitu. Mhm. Jadi dulu tuh saya buat ini apa, eee, kertas, tabel, tulisannya keaktifan Luna gitu. Jadi Oh. Oh, tiap per minggu itu saya Heeh. centang gitu, Pak. Jadi absen kan harus Google Form. Mhm. Jadi itu yes. pokoknya, mungkin habit disiplinnya harus kebentuk dari awal gitu. Hmm, Jadi karena online itu masih bisa disambi-sambi, Mhm. akhirnya kayak selalu jadi depan laptop sebelah tuh udah bukan tumpukan ya, apa, lembaran kertas Mhm. untuk keaktifan, reminder, apa, Google Form untuk absen, Mhm. yes. sama nilai, rekap nilai.
Nah, sebenarnya tuh dulu karena SMA tuh juga kepotong online, udah kebentuk juga dari situ. Karena sempet sempet turun drop nilainya, karena dulu tuh memang ngejar untuk SNM. Jadi emang ngejar untuk rapot dulu. Jadi nilai itu udah jadi kayak kebentuk, apa ya, kayak paling nggak ada goals-nya lah gitu. Yes. Akhirnya pas di, semester 1 ke semester 2 itu nabung IPK dulu, sambil transisi siswa ke mahasiswa gitu, karena kan Oh beda iya, sebenarnya ya. betul. Nah, jadi sambil masa transisi itu, nabung IPK, baru ikut organisasi di semester 2 dan itu organisasi yang luar kampus. Namanya itu Fiksioner. Jadi itu salah satu organisasi tentang kewirausahaan, tentang bisnis, dan itu, dulu kebentuknya dari, alumni Lomba Fiksi, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Tak kira sepeda, Bukan. lomba Oh, sepeda. bukan, Pak. Kan fiksi juga Iya, kan? fiksi. Saya nggak salah dong. Iya, Iya. betul. Kosmetik juga fiksi. Oh Iya. itu fiksi. Silakan. Fiksi, Gitu, Pak. fiksi. Gitu, namanya tentang kewirausahaan bisnis dan itu kan juga lumayan deket sama Kemendikbud. Jadi biar, dapat panggilan juga lah ke arah-arah Kemendikbud, pengennya gitu. Terus, belajar di sana dan mulai terjun di bidang konten waktu itu, di tahun 2022. Akhirnya 2023 tuh justru baru nyemplung ke kegiatan seni. Jadi mulai, diminta tolong untuk jadi content creator, acara seni, terus buat jadi, pokoknya banyak bantu volunteer-volunteer volunteer-volunteer gitu. Terus di semester 4 ke 5 itu baru ikut ke tim buku seni rupa, Yes. ikut Jogja Art Week juga. Nah, di situ baru yang mulai, setelah volunteer baru mulai ke pekerjaan, freelance lah, bukan kerja juga sih, freelance. Terus di situ tuh baru kayak, wah ini turning point banget gitu, karena 2023 ini, di semester 4, 5 ini kayak, mmm, fase yang mungkin untuk foto bagus banget, tapi sebenarnya aku nggak punya waktu untuk diri aku sendiri gitu. Karena kayak ke-push kerjaan, ke-push masih harus ngimbangin sama akademik, jadi untuk nge-balance-nya tuh aku banyak belajar sebenarnya di 2023. Nah, 2023 itu yang awalnya mau nargetin ambil tes TOEFL, tes IELTS tuh nggak bisa karena ada beberapa pekerjaan itu yang harus Yes. nge-push itulah gitu. Jadi, ya secara pengalaman, secara pembelajaran tuh dapat banget, tapi secara untuk manajemen waktu aku banyak belajar di sana gitu. Jadi kayak, aku sih nyebutnya, eee 2023 itu tahun paling banyak pengalaman di luar zona nyaman. Itu wah banyak banget belajar dan ya bersyukur banget juga akhirnya bisa di titik ini juga. Baru di semester 6 ke 7 itu fokus ke HMJ sama magang. Nah, Yes. di magang itu awalnya kita, karena kalau dulu itu kan magang harus masuk KRS, tapi kalau sekarang udah boleh pas libur Boleh. ya, Pak, ya. Benar. Itu mantap banget gitu, karena ngebantu banget sebenarnya, karena waktu kita masih di semester itu, magang, terus masih ada beberapa matkul yang cukup tinggi juga SKS-nya, jadi wah nge-balance-nya tuh agak susah gitu, dan awalnya tuh dulu pengen ikut MSIB, program Kemendikbud, tapi karena dia itu, karena kita tuh harus ikut aturan sampai selesai, nah sementara sempat dapat panggilan untuk exchange. Nah, tapi sebenarnya untuk cerita exchange ini cukup, cukup, miracle banget sebenarnya. Karena tadinya tuh mau nyoba daftar ISMA di semester 6, tapi sempet, gagal sebelum berperang gitu. Jadi mau tes karena nggak sempet ambil TOEFL dan IELTS, akhirnya ngambil, Duolingo. Tapi Duolingo itu ternyata sistemnya, dia tuh fokusnya ke kejujuran gitu lah intinya. Sebenarnya tuh ngerjainnya jujur juga sampai jam 3 subuh ngerjain, tapi ternyata dia tuh ada program yang running, kayak misal WhatsApp, Discord itu harus dihapus gitu. Sementara nggak tahu, akhirnya invalid 2 kali dan itu kayak sedih banget. Nah, sementara, rencana itu buat nulis di esai, negaranya itu pertama Taiwan, kedua ada di Washington, sama yang ketiga di Lituania. Awalnya udah kayak, ya udah deh, berserah aja sama Allah gimana jalannya, nanti yang penting ya udah akhirnya dikasih fokusnya sama HMJ. Terus pas Agustus udah mulai mikirin magang, dipanggil lah untuk, dapat kesempatan dari fakultas untuk jadi perwakilan ke Taiwan. Jadi kayak, wah itu di tahun yang paling, kok bisa ya gitu, kayak pertama tuh aku nulis di awal tahun emang mau ke Taiwan, kok bisa di pertengahan tahun yang awalnya nggak jadi tuh jadi lagi gitu. Wah itu kayak, wow, Masya Allah gitu lah gitu. Terus akhirnya
Dan di perjalanan itu sebenarnya masih ada ups and downs-nya juga, sambil magang, sambil ini, dan hampir nggak jadi juga karena sempat efisiensi. Terus terus baru akhirnya, alhamdulillah yang hampir nggak jadi tuh dapat kesempatan untuk, belajar 3 minggu di sana soal konservasi gitu, dan dari situ baru, masuklah ke, apa namanya, masa-masa TA di tahun 2025 kemarin. Dan tapi karena baru pulang dari Taiwan itu, pertengahan Desember dan itu maksimal pengumpulan KP, jadi belum bisa daftar. Dan itu kan harus ngumpulin 2, pertukaran mahasiswa sama magang itu. Jadi mundurlah ke semester 8, tadinya mau ngejar tapi, apa namanya, banyak pertimbangan juga karena mungkin karena minatnya terlalu banyak jadi kayak buat mastiin satu topik tuh agak panjang gitu prosesnya. Dan sibuk ngurusin suami juga ya katanya Luna? Suami belum dong, Pak. Oh, saya pikir Gitu. Terus akhirnya nambahlah 1 semester karena diisi kan maksimal cum laude semester 9. Jadi ngejar, pokoknya habis itu selesai langsung fokus ke skripsi gitu. Jadi lebih ke ya itu sih belajar manajemen waktu. Mungkin kalau dilihatnya tuh kayak, "Wah bisa gini ya, bisa gini." Padahal pas dijalanin juga, aduh kadang ngos-ngosan juga gitu. Tapi ya yang penting terabas sama percaya aja lah, tahu goals-nya apa gitu intinya. ada nangis-nangisnya nggak sih sekolah di TKS? Nangisnya mungkin ada sih, Pak, tapi tapi kan jadi bagian proses belajar Iya, juga. di momen apa, Luna kemudian, wah berat banget nih. Oh, Wah, momen apa ya, mungkin waktu semester 2 itu kan dari yang awalnya online ke offline, itu pertama kali itu kita ketemu teman pas matkul TKP 1 yang buat pameran. bikin pameran. Mhm, Jadi yang mau kuliah di TKS di semester 2 ada iya mata kuliah tinjauan kelola pameran yang tugasnya adalah membuat pameran berskala nasional iya, dulu dibagi sebenarnya hampir internasional kalau bisa. nasional ataupun internasional dan itu dibagi per kelompok ya, Iya, Luna? betul, Pak. Jadi satu kelompok isinya berapa? Kalau kemarin saya itu 9. 9 orang. Mhm, Gimana caranya 9 orang tuh bikin pameran? iya. Jadi yang susah adalah kajurnya juga karena buka 7 pameran atau jadi berapa Iya, kelompok itu dalam berapa minggu itu kerjaannya tiap, sore buka aja pameran sono sini sono sini sono sini gitu. harus hadir gitu. Tapi seneng ngeliat-ngeliat temen. Nah rasanya gimana menjalani itu? Waktu TKP itu ya, Bang, Hmm, itu, sempet awalnya tuh terbesit kayak, "Wah ini kita masih semester 2 beneran bisa nggak ya?" Gitu. hmm. Karena kayak masih awalnya tuh masih teori banget kan semester 1 tiba-tiba jadi kayak mak jegagi langsung ini gitu, kayak wah gitu. Bahasa Inggrisnya mak bedundu gitu Emang ya. gitu. Yes. Bener, terus, awalnya tuh kayak, "Wah ini bisa nggak ya?" Gitu. Terus, ternyata ya pas dijalanin ya mungkin, ya karena banyak apa ya, ibaratnya tuh kayak first step banget gitu. Jadi nangis-nangisnya pasti ada, takutnya ada, deg-degannya ada, bisa nggaknya ada, itu ada pasti gitu. Tapi pas dijalanin ya akhirnya terlaksana gitu dan ya Yes. alhamdulillah lancar juga gitu. Betul, kami juga dapat feedback gitu sebenarnya, Mhm. "Anak semester 2 kok bikin pameran, gimana Pak ini teorinya lalala Iya. yilala." Tapi saya percaya ya pengamunya kan Pak Mike, beliau itu suka kalau rubber band itu kita tuh di-stretch. Mmm, Stretch itu kalau kapasitas kita mau naik, ya kita harus ditarik, iya, direntang betul. gitu, sampai begitu udah di-stretch, kapasitas kita pasti naik dari sebelumnya. Cuman proses stretching-nya itu nggak enak kadang. Iya, Ya sakit, ya bingung. iya, Dan nanti di tinjauan kelola pameran 2 justru malah banyak mengkajinya iya bisa, dibanding prakteknya. iya, Kan ada yang bilang, "Enggak kebalik nih, harusnya kita mengkaji dulu baru praktek," gitu. iya, Tapi menariknya pendekatan yang kita ambil ini adalah mhm, ketika praktek dulu teman-teman akan melihat berbagai macam betul, kesulitan, tantangan, problem realnya itu apa. mhm, Begitu masuk ke tataran mengkaji artikel, kalian lebih kritis, lebih ngelihat fenomena aslinya iya, sehingga waktu baca artikel tuh nggak bingung gitu, nggak atau nggak ngawang-ngawang iya, gitu, karena udah menjalani duluan dan itu ya sesakit-sakitnya apapun itu, iya, wong ya didampingi dosen betul, pembimbing, kalian juga mau nanya juga bisa, kita juga mhm. kalau bantu ya siap bantu. Jadi selamat atas proses yang kamu udah lulus ya Firsa ya? Sudah, iya, alhamdulillah saya juga sudah lulus, Kak. TKP Iya. ya? TKP itu juga ada nangis-nangis, udah tuh Iya, setiap semester sama aja ya, Iya. sama aja betul ada betul. nangis-nangisnya. Tapi kebantu banget pas Mhm, waktu mau milih cipta kaji. Hmm. Jadi waktu matkul cipta kaji di mhm, semester 6 itu tuh jadi kayak, oh ternyata keberadaan TKP 1 dan TKP 2 mhm, itu tuh untuk nentuin kita tuh sukanya di
terjun di menciptakan Pengkajian. sesuatu event, Yes. atau kita sukanya di kajian, di riset, di Oh, penelitian. Nah, itu yang kan Firsa sekarang semester semester 4. 4. Oh, berarti Semester udah 4. melewati TKP Sudah, 2 juga kan. Nah, itu jadi pas waktu itu jadi kayak, oh iya ternyata untuk menentukan suka pilih cipta atau kaji itu ya kita belajarnya dari TKP gitu. Dia masih arsdok sekarang. Masih Yes. Jadi arsdok, setiap semangat. periode itu ada momoknya. Iya, betul. Betul banget Iya, tuh. semester depan TKSP. Bener, Iya, bener. kaf Tough lagi nih. lagi Iya, ya. nah. Jadi ya itulah serunya. Tapi ini untuk konteks ya, Heeh. teman-teman yang di luar TKS yang nggak kuliah di TKS, ketahuilah bahwa di jurusan tata kelola seni ini untuk jadi lulus itu skripsinya pendekatannya bisa penciptaan atau pengkajian. Iya. Penciptaan itu bisa create event, bisa katalog atau apapun itu yang berkaitan dengan dunia pengelolaan seni. Lalu pengkajian ya jelas ya penelitian yang dalam riset. bidang pengelolaan seni. Jadi kalau sukanya praktek, saya senangnya bikin event ya udah boleh bikin event. Iya, Terakhir ada yang bikin fix fest, festival sepeda. iya festival Lomba sepeda ada yang bikin peragaan busana, ada yang bikin pernikahan adat, festival Iya. pernikahan, macam-macam lah. Tapi intinya benang merahnya sama, ada event di situ. Bagaimana event itu dikelola, direncanakan, sampai kemudian dikelola dan dieksekusi sampai dievaluasi. Itu nanti ngelihatnya di situ. Firsa udah menentukan kayaknya udah. Waduh. Udah, oh iya aku akan lulus Iya. segera. 3,5 tahun lagi. Oh, Salah 2,5 tahun lagi berarti, 2,5 Pak. tahun lagi. Amin. Iya, iya. Oke, jadi nanti 2,5 tahun. Iya, Firsa selesai tidak selesai dikumpulkan. Pengennya IPK-nya bisa kayak Kak Luna sih, Pak. Amin. 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 Itu susahnya, konsistennya itu loh. Konsisten, betul. Konsisten, disiplin itu. Jadi aku masih, tadi dengar cerita Kakak, itu tuh wah, aku Udah kayak mau ngerjain tugas, mana nih? Bro, mana tugasku? Aku pikir, mana katalog-anotasi saya kerjakan sekarang? Dia udah langsung ketik. aduh, ini udah ada pikiran, aduh UTS ini yang mana dulu nih yang kerjakan? Udah muncul ini, Pak. Iya, makanya tapi kalau boleh tahu nih Kak Luna, dari dulu emang Kakak itu mau masuk ke tata kelola seni atau tata kelola seni itu, last choice gitu mungkin? Oh, sebenarnya untuk Mhm. tahu tata kelola seni itu justru Mhm. malah pas kelas 12. Iya, Oh. jadi pas awalnya tuh nggak tahu kalau Mhm. misalnya ada manajemen seni gitu ya, Mhm mhm. sering didengar ya Mhm. tata kelola seni. Jadi, eee, kalau throwback itu sebenarnya dari dulu tuh, dari SMP bahkan kalau Mhm. ditanya suka, pengen jadi apa, Mhm. selalu bilangnya tuh diplomat sebenarnya. Jadi Oh. dari dulu tuh kalau dimilih jurusan sebenarnya waktu awal banget itu Mhm. hubungan internasional. Mmm. Nah, terus, akhirnya mulai SMA nih akhirnya mulai ngulik-ngulik nih, Mhm. apa, hubungan internasional tuh gimana, terus pokoknya semua jurusan tuh dikulik lah gitu. Mhm. Nah, ternyata kalau hubungan internasional itu kan sebenarnya mungkin nggak semua mata kuliah ya, tapi Mhm. basic-nya kan arahnya politikal banget. Mhm. Nah, sementara aku tuh tipe yang lebih suka fleksibel Mhm. sebenarnya. Jadi ya bukan fleksibel sih bahasanya, tapi lebih ke nggak yang terlalu politik banget gitu, nggak yang politikal banget lah intinya. Nah, terus, waktu itu muncullah, lewat di YouTube kalau ada tata kelola seni, akhirnya cobalah Mhm. nonton di YouTube itu. Dan, ya sempet ada beberapa obrolan juga sih Mhm. soal tata kelola seni, tapi awalnya tuh kayak masih agak bingung ini tentang apa, bahkan tahu bahasa kurator aja sebenarnya baru pas masuk masuk kuliah Mhm. gitu kayak dan baru tahunya tuh bahkan pas TKP, kayak maksudnya pas praktiknya gitu, oh Oke. ternyata kurator tuh kerjanya gini gitu loh. Jadi kayak masih wah dulu tuh masih gamblang banget, tapi kalau soal manajemen seni Mhm. itu sebenarnya udah tahu dari Mhm. cukup lama gitu dan karena dulu tuh maunya, di apa namanya, di, waktu SMA tuh goals-nya SNM, Mhm. SNM itu apa ya, jalur rapot, Yes. kalau sekarang SNBP. SNBP Yes, ya itu, SNBP. jadi mikirnya tuh kalau misalnya belum keterima, gap year, terus langsung ngambil art management di luar negeri. Mmm. Tapi Mhm. dulu pertimbangan sama keluarga tuh kalau misalnya mau ngambil relasi, S1 tuh baiknya di Indonesia Indonesia. dulu, S2 baru keluar Mhm. gitu. Karena nanti kalau udah dari S2 balik ke Indo lagi, itu relasinya udah Zing. Mhm. iya, cuma ada relasi dari S1 ibaratnya Mhm. gitulah gitu. Nah, akhirnya, ya itu jadi alasan juga kenapa pas waktu S1 banyak coba
beberapa hal gitu untuk membangun relasi itu. Nah, terus pas lihat YouTube, terus lihat ini, nah ada beberapa mata kuliah yang seni diplomasi, salah satunya ya, Mhm. itu yang kayak cukup linear dengan minatku sejak kecil lah, sejak dulu gitu. Nah, makanya akhirnya juga pas skripsi aku ngambilnya menghubungkan dengan tata kelola seni, dengan, diplomasi di hubungan internasional itu. Ya jadi belajar dikit-dikit. Jadi, sebenarnya tuh suka hubungan internasional, tapi, untuk mendalami itu kayaknya bukan yang terlalu minatku banget gitu, Mhm. gitu. Karena kan pasti minat orang beda-beda ya gitu. Mhm. Akhirnya, cobalah untuk yang tadi searching tata kelola seni itu, Mhm. dan itu kan lebih ke soal pengelolaan, dan Mhm. dari dulu tuh juga suka nge-event, tapi maksudnya ibaratnya di depan layar suka, di Mhm. belakang layar suka gitu. Jadi Mhm. kayaknya ini lebih cocok deh, dan aku kayaknya akan lebih enjoy gitu. Mhm. Cuman di satu sisi juga kayak, ya udah dari masuk kuliah tuh aku harus punya goals-nya nih, apa gitu. Jadi paling enggak aku punya prestasinya, karena kan dulu belum banyak dikenal juga kan Mhm. tata kelola seni. Nah itu biar orang tuh bisa lihat kayak, ini tuh pekerjaan tuh begini gitu. Mhm. Jadi at least aku bisa bermanfaat buat diriku sendiri, tapi juga bisa buat bermanfaat bagi lingkungan sekitarku lah, yang paling nggak lingkup kecilku dulu lah Mhm. gitu sih. Karena akhirnya misal waktu aku ikut organisasi di luar kampus, akhirnya banyak yang nanya, "TKS tuh apa aja, ngapain Iya, aja?" Gitu. betul. Jadi secara nggak langsung tuh jadi menjelaskan juga sambil aku belajar juga gitu. Mhm. Karena salah satu cara aku belajar tuh sebenarnya juga ngajarin orang gitu. Mhm. Jadi bahkan waktu aku skripsian, itu Mhm. aku ngajarin adik tingkat tentang Mhm. teoriku. Jadi biar aku tuh sambil nge-recall lagi gitu loh, Mhm. karena cara belajarku tuh bukan ngajarin ya, apa ya Mhm. bahasanya, yang ngajarin tapi bukan yang menggurui, cuman kayak sharing gitu. Iya, tapi memang ada, artikel yang menyatakan bahwa waktu kita belajar dan kita Mhm. punya mindset kita mau ngajarin orang Iya. dari apa yang kita pelajari, itu akan lebih nempel. Iya, Karena betul, ada Pak. tanggung jawab juga ke Iya, kita, jadi kita waktu belajar tuh, "Bener nggak ya ini?" Kita pasti iya, bacanya lebih, kita iya, cermati gitu dan dan mereka kan kadang bertanya, jadi itu yang kadang yes, kayak kita gali lagi, "Oh ya bener Mhm. juga nih pertanyaannya," jadi kita mhm, belajar lagi gitu. Jadi iya, aku suka cara belajar kayak gitu, dan ternyata bahkan waktu masuk, ya awalnya tuh juga masih banyak, masih banyak pertanyaan juga Mhm. gitu. Karena sebenarnya, eee, apa, emang aku lahir dari keluarga seni juga kebetulan. Jadi Mhm. Mhm. memang, eee tapi sama sekali dari orang tua nggak ada paksaan untuk, "Kamu masuk ISI ya gini," nggak ada sama sekali gitu. Mhm. Jadi, mungkin kalau misalnya harus masuk ISI aku juga nggak, jadi suka seni itu suka, tapi nggak Mhm. yang memproduksi gitu loh. Oh. Kayak seni lukis atau apa, Mhm. jadi Mhm. kayak satu seni doang tuh kayaknya bukan aku deh, bukan Mhm. passion-ku gitu. Mhm. Tapi untuk mengelola, untuk Mhm. bisa belajar di berbagai bidang seni itu aku Mhm. lebih suka yang kayak gitu. Karena secara aku maksudnya sampai sekarang pun aku masih belajar dan melihat mengenali diriku, Mhm. ternyata aku kayak, oh aku tuh terlalu suka apa ya, Mhm. beberapa hal gitu loh. Mhm. Kayak tadi HI aku suka, Iya. aku malah akhir-akhir ini lebih suka ini, psikologi. Jadi kayak Mhm. makanya beberapa bacaan bukuku tuh ke Mhm. arah self improvement, ya psychology. Jadi kayaknya aku emang terlalu banyak suka A, B, C, D gitu loh. Jadi, ya itu sih yang akhirnya mungkin di tata kelola seni lebih cocok gitu. yes. Jadi Biar Luna Santiaya SSN BM ya belakangnya, banyak mau ya dulu. Iya. Eee, apa, dengan segitu banyak minatmu, dengan pandanganmu ke depan, berarti habis ini mau sekolah lanjut? Insya Allah iya, Pak, kalau ada Ke mana? Ke rezekinya. luar negeri kan berarti Iya, pengennya keluar kan? pengennya keluar. Iya, ke mana? Burkina Faso? Untuk sementara sih sebenarnya masih mencari beberapa informasi juga Hmm. gitu, masih nyari, informasi soal LPDP, masih belajar, pokoknya masih mencari informasi, tapi, alhamdulillah sempat dapat tawaran juga yang ke China itu, di Nanjing. Oh, Dan Nanjing itu iya, Nanjing University. University, Ya, yang art-nya, dan itu yes. kan memang ada soal art management juga, jadi sebenarnya linear gitu. Dan menurut aku sendiri, art management itu sebenarnya luas, kita bisa bahkan aku skripsinya tentang HI aja Mhm. bisa, sebenarnya soal psikologinya juga bisa, cuman ya kita tetap fokusnya basic-nya di pengelolaan gitu kan. Mhm. Jadi kayak beberapa bidang tuh kan, ya seni kan sebenarnya kita, luas banget ya, Pak, Ya, jadi betul. kita bisa kemana aja gitu, Mhm. tapi ya basic-nya kita di pengelolaan. Nah, akhirnya ya insya Allah sih kalau emang rezekinya di China, ya insya Allah lanjut China. Tapi sempat juga dapet tawaran yang di Taiwan, tapi dia lebih ke arah konservasi seni. Nah, cuman, belum tahu sih, apakah minatnya di sana gitu. Jadi Mhm. sambil liburan ini, sambil nunggu wisuda ini lebih ya balik ke,
apa ya, recall mengenal diri lagi arahnya mau kemana setelah ini. Fair tuh, liatin tuh. Dia ngomong sambil liburan ini, sambil berarti liburannya enggak liburan. Liburan, bener. Liburannya riset Iya. ya. Nggak Sambil healing nyoba-nyoba ya. juga, Pak, Iya. berkegiatan. Ya, itulah dia. Tapi kita ikut happy ya, dan saya percaya teman-teman ini akan butuh banyak masukan dari kakak-kakak Betul. seperti Mbak Luna ini. Semoga nanti dilancarkan. Feeling saya Amin. nanti siang akan ada tawaran itu. Amin. Tiba-tiba Nanti siang atau tawaran siang ini ya. ada beasiswa dari China itu kan mungkin Iya. ada yang tahu. Dari Nanjing University. Iya, Wow. bismillah ya Pak, semoga rezekinya. Tapi kalau misal belum pun juga ya sambil belajar sambil nyari Yes. kesempatan lain. Seru kan? Seru. Ah. Bisa, Seru bisa. banget. 3,5 perjalanan. I wish I gitu. wish, iya. I wish. Apa berarti sepanjang kuliah ini ada nggak terlintas sedikit aja penyesalan? Coba deh aku masuk psikologi atau tahu gitu aku masuk HI. Penyesalan? Enggak sih, Pak. Maksudnya penyesalan untuk ngambil jurusan gitu? Enggak. Oke. Jadi waktu awal itu ya karena mungkin awalnya sih masih kayak gamblang, tapi dalam mindset tuh udah kayak, oke ini soal pengelolaan, oke ini soal seni, oke aku belajar manajemen. Dari dulu tuh mungkin dari sekolah juga. Nah, dari sekolah itu kebetulan sekolahku ini basic-nya juga riset. Iya. Jadi per 3 bulan sekali tuh kita bahkan melakukan riset, kita harus buat inovasi, terus nanti dipamerkan. Jadi mirip-mirip skripsi tapi level SMA lah gitu. Nah, dulu tuh malah pas di aku kelas 11, 10 ke 11 apa ya? Oh 11. Itu kita dikasih bahan salak, terus salak itu dan itu wajib cuman berdua kelompoknya. Dari sekian banyak tuh nanti ada berapa kelompok tuh banyak banget kan. Pokoknya salak dan itu harus beda-beda. Ada yang jadi gudeg, ada yang jadi gulali. Pokoknya itu Di-riset aja? Di-riset. Oh. Harus Oh, kalau mau menciptakan harus jadi ada produk dari harus jadi salak. produk. Dan iya, dan harus dikasih risetnya juga apa laporan juga. Penjualan gitu-gitu. Jadi kita Oh, itu harus Dijual. dijual. Iya. Jadi basic-nya udah di-riset gitu. Kan itu pengelolaan juga kan sebenarnya bisnis juga. Jadi teman-temanku tuh kebanyakan masuknya juga manajemen bisnis. Cuman aku di sini manajemen seni gitu. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman kita nggak terlalu bisnis gitu loh. Kita Iya. basicnya di seni. Nah makanya kenapa aku ngerasa akhirnya cocok. Jadi mindsetku di awal tuh udah kayak ya udah ini manajemen, tapi aku seni. Aku seni tuh bisa di mana-mana. Maksudnya nggak cuman bisnis, bahkan bisa jadi bisnis sebenarnya betul. gitu. Yes, betul. Jadi ya udah seni, aku juga suka berkesenian, aku juga suka pengelolaan. Jadi aku ngerasa aku bakal nyaman gitu. Udah pokoknya mindsetnya udah kayak gitu. Ya udah pas ngejalanin tuh kayak ya udah bahkan sampai sekarang kayak ya ampun 4,5 cepet banget ya ternyata kayak gitu. Yang mungkin awalnya juga kayak takut lingkungannya gimana ya, nanti teman-temannya bakal gimana ya. Beda banget kan Beda dari banget. sama-sama kuliah. Iya kagetnya tuh ada awalnya. Yang di sini kan disiplin banget kan, strict banget kan, di kampus seni kan. Iya. Culture shock-nya ya. Kayaknya Culture ada, shock tapi ternyata seleksi alamnya tuh beneran ada. Jadi kayak ya udah akhirnya ternyata dapet circle-nya tuh juga yang sejalan gitu loh. Jadi kayak ketemunya sama orang-orang yang suka belajar juga. Kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah ternyata percaya aja sama Allah tapi ya ditemenin juga jalannya gitu sampai sekarang pun masih ditemenin gitu. Kayaknya waktunya kita pengen ngobrol banyak nih. Betul. Mungkin harus jadi episode berikutnya soal pengalaman ke Taiwan ya. Iya. Apa aja yang dialami dan segala macam. Nanti kita harus ngundang lagi Yes. Luna untuk sharing atau mungkin pas wisuda masih pakai Pakai toga. toga, pakai Atau kalau udah kebaya gitu. dipinjemi toga gitu Iya. kita wawancara dengan menggunakan toga kan nggak ngerti ya. Tapi Iya. yang penting ini satu pembicaraan yang menarik bahwa studi di TKS itu bukan hanya seninya kental tapi juga manajemennya ada di Iya, sana. betul, Pak. Kita belajar mengelola. Satu pertanyaan terakhir dari saya. Buku terakhir yang dibaca apa? Buku terakhir. Sekarang lagi baca Let Them Theory. Let Them Theory. Let Them dari Mel Robbins. Apa yang menarik dari buku itu? Sebenarnya itu di-review oleh banyak orang tuh udah banyak banget sebenarnya. Cuman kemarin waktu ke Gramet baru banget berapa bulan lalu itu kayak aku pengen beli deh gitu. Karena dari buku Let Them ini yang bikin aku belajar untuk ya udah kita tuh ada di sini bukan untuk orang lain, bukan minta validasi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Yang mungkin kita kayak
mau sharing achievement, mau sharing productivity setiap harinya, itu kadang kepikiran kayak, "Aduh alay nggak ya? Aduh pick me nggak ya? Ini nggak ya?" Iya. Tapi kayak, ya as long itu cuman untuk kita untuk apa ya, untuk diri kita sendiri, untuk archive diri kita sendiri, untuk CV diri kita sendiri, ya nanti rezeki pun juga akan datangnya dari situ gitu. Karena aku juga akhirnya aku ngebuat CV khusus untuk IG dan itu kayak ya udah let them. Jadi mereka mau berkomentar apa, itu hak mereka, tapi ya ini untuk aku sendiri sebenarnya gitu. Jadi Yes. ya udah let them, mereka mau bagaimana, mereka mau berkata apa, mereka mau ngapain. Misal kayak, eee, ada deg-degannya gini, ya udah itu hak mereka, tapi kita nggak punya kendali atas orang lain gitu loh. Betul, Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri gitu, dan itu yang menarik banget untuk dibaca sebenarnya. Jadi bisa Firsa terakhir baca IG ya? Scrolling dan kayaknya Scroll terakhir TikTok ya? abis ini deh, mau deh karena itu gemar bahasanya membaca. juga enak banget. Let them Mhm. teori itu bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan luweh gitu. The power of luweh gitu lah. Bola, yang penting aku gini ya. Gitu. Iya, let them. Saya ini pengalaman juga sama kayak Luna, begitu selesai sekolah, saya lagi senang sekali lagi baca buku lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau sekolah itu kita membaca untuk kepentingan, untuk Iya, bikin betul. skripsi, untuk ini. Jadi kita ada tanda petik, ada obligation, ada tuntutan untuk wah ini harus baca nih, harus ketemu, harus apa. Tapi bukan untuk dinikmati, Iya. untuk yang oke dah nyantai, baca buku, wah ini seru loh, ini pikiran kita jadi kemana-mana, mengembara ini dan itu gitu. Jadi saya lagi seneng-seneng lagi. Yang lama-lama tak baca lagi. Terakhir saya baca Malcolm Gladwell. Wah itu seru banget. Gaya Tentang apa itu? gaya yang judulnya Blink. Jadi dia membaca, kita ketemu orang tuh sebenarnya punya kesan. Kesan bawah sadar kita itu sudah memberitahu kita informasi. Sayangnya kita tuh suka menutup informasi bawah sadar dengan informasi sadar kita. Oh, Let's say kita ketemu, kita feelingnya udah nggak enak sebenarnya. Cuman kita ngerasa, dia tuh baik loh, dia ini. Sehingga kita tidak membiarkan alam bawah sadar kita untuk memberitahu sesuatu. Termasuk mengembangkan feeling jadi slice of information, sepotong aja informasi, itu blink dalam sekejap. iya, Sebenarnya kita bisa membuat judgement. Sekalipun ekstrimnya bisa jadi judgmental ya. iya, Oh baru ketemu kok udah, ya kadang kita nggak butuh reason. iya, betul. Kadang, tapi banyak hal lain justru knowledge kita yang menutupi feeling kita yang paling dalam, bahwa kita sebenarnya udah punya feeling sama sesuatu. Intuisinya itu. Intuisi, nah kadang itu nggak bisa dijelasin dengan Iya, kata-kata. Cuman ternyata ya itu, kita punya pengalaman masa lalu yang membuat kita sebenarnya bisa merasakan itu. iya. Nah, jadi Menarik. next episode Oh, kita akan yes. cerita-cerita, setiap Harus. pembicara, setiap kali tamu kita akan tanya buku terakhir. Firsa besok harus jawab. Firsa juga harus sudah. Sebentar Pak, saya nyelesain satu buku aja. Oke, good. Satu buku TKP ya? Resensi ya. Resensi. Enggak, cerpen aja deh Pak. Oh ya boleh, boleh. Apapun lah. Oke, pesan-pesannya Kak Luna nih untuk Firsa. Yes, betul. Atau nggak mungkin untuk teman-teman yang mau masuk TKS. Atau yang sedang menempuh studi di TKS. Betul. Pesan-pesan. Ingat goals-nya, kayak misal pas lagi capek-capeknya, ingat kenapa kamu mau mulai, karena justru sesuatu yang kita takutin, sesuatu yang bikin kita deg-degan, ya pokoknya takut gitu, justru sesuatu yang bikin kita tumbuh gitu. Jadi gak apa-apa, terabas aja, karena kadang mungkin itu hal yang bisa ngangenin juga. Karena jujur kalau kita ngejalaninnya happy, enjoy, 4 tahun tuh nggak berasa banget. Nggak berasa itu kayak, ya ampun tiba-tiba lulus gitu, padahal ya sebenarnya setengah tahun tuh lama gitu loh, kayak ibaratnya dari bayi jadi balita gitu kan, nggak berasa gitu. Jadi yang penting happy, enjoy, produktif juga, dan kalau bisa share apa yang, kamu pelajarin. Maksudnya karena aku percaya kalau kita itu, eee, kita mungkin di dunia digital sekarang, kita itu bisa terlihat kalau kita ya melihatkan diri gitu, karena apalagi dengan bantuan sosmed sekarang itu ngebantu banget. Jadi, ya udah kita lebih ke ya udah improve diri kita, jadi yang terbaik dan pasti akan dibantu sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Space, love, and go. Stay low key. Oke, Firsa closing. Waduh. Nih, halus banget ya podcast ini ya.
Ditunggu nih closingnya. Oke. Oh, Sampai gitu. ketemu Lele. Oh iya. Ini nggak usah di-cut ya. Jadi tetap masuk ya. Silakan Firsa closing. Oke, mungkin cukup sekian episode bersama Kak Luna yang cantik. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Kak Luna di next episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam bijak kelola seni. Kelola seni, kelola negeri. Yeay.